Halo sobat horor semuanya. Selamat datang di channel Publik Hitam. Saya Rofik dan di sini saya akan membagikan cerita mengenai misteri Gunung Raung dan kisah seram Kerajaan Macan Putih. Pengen tahu ceritanya? Tonton sampai habis ya. Gunung selalu punya cerita dan daya tariknya tersendiri. Dan kali ini saya mau bercerita tentang Gunung Raung. Gunung Raung terletak di perbatasan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu, gunung dengan tinggi 3.344 mdpl ini sempat beberapa kali mengalami erupsi. Erupsi pertama terjadi pada 1586, lalu 11 tahun kemudian, tepatnya pada 1997, gunung ini pun kembali erupsi. Selanjutnya, Gunung Raung pun meletus dengan dahsyat pada 1638. Terbaru, Gunung Raung meletus pada Kamis 28 Juli 2022 lalu. Gunung itu sempat memuntahkan hujan abu vulkanis tipis di wilayah Jember dan Banyuwangi. Pada saat itu, Gunung Raung sempat mengalami 4 kali letusan. Per 29 Juli 2022. Gunung Raung kini berada di level waspada. Dengan keindahannya yang bisa memanjakan mata siapapun yang mendaki gunung itu. Ternyata Gunung Raung menyimpan banyak misteri yang kerap menghantui para pendaki. Banyak kisah seram tersaji dari para pendaki yang pernah melakukan pendakian di Gunung Raung. Bahkan penamaan berbagai pos yang ada di Gunung Raung pun sangat menyeramkan. Bayangkan saja, ada pos yang namanya Pondok Sumur, Pondok Demit, Pondok Angin, bahkan Pondok Mayit. Ternyata pos-pos tersebut bukan asal dikasih nama. Ada latar belakang yang penuh misteri di balik itu semua. Pondok Sumur misalnya, menurut cerita warga lokal, ada sumur yang kerap dipakai seorang pertapa sakti dari Gresik. Konon katanya sumur dan pertapa itu masih ada hingga sekarang, tapi masih menjadi misteri karena menurut warga lokal, sumur dan pertapa itu tidak kasat mata. Berdasarkan cerita para pendaki yang berkemah di Pondok Sumur, konon selalu terdengar suara derap kaki kuda berlari di sekitar tenda. Tetapi ketika dilihat ke area sekitar tenda, tidak pernah terlihat apapun, baik itu kuda poni ataupun kuda balap. Selain itu, ada Pondok Demit. Konon katanya di pos yang satu ini menjadi tempatnya swalayan bagi para demit alias setan. Dengan kata lain, Gunung Raung pun memiliki pasar setan dan di hari tertentu. Di situ kerap terdengar suara ramai pasar dan alunan musik. Kemudian ada Pondok Mayit. Mayit dalam bahasa Jawa artinya mayat atau jenazah. Konon, di pos ini pernah ditemukan sosok mayat yang tergantung di pohon. Menurut warga lokal, mayat itu ialah bangsawan Belanda yang tewas terbunuh oleh pejuang kemerdekaan. Lalu ada Pondok Angin. Pos ini adalah yang terindah dari pos-pos di Gunung Raung. Kalau cerah bisa melihat suasana kota Bondowoso dan Situ Bondo. Apalagi city light-nya di malam hari yang gak pernah gagal.
pantas jika banyak fotografer yang senang mengabadikan momen di sini. Tetapi di pos ini akan sangat berbahaya ketika hujan dan angin sedang kencang. Bisa-bisa pendaki terpental sampai ke dasar jurang. Di balik keindahannya itu, Pondok Angin Gunung Raung pun menyimpan banyak misteri dan kisah seram. Konon katanya, Pondok Angin adalah gerbang menuju kerajaan gaib, yaitu Kerajaan Macan Putih. Tidak hanya itu, di pos ini selalu terdengar suara derap kaki kuda dan kereta kencana yang melintas. Kisah seram selanjutnya dari Gunung Raung ada di bagian barat kaldera dengan perbukitan terjal. Warga lokal sangat percaya jika tempat ini adalah wilayah Kerajaan Macan Putih. Kerajaan ini dipercaya menjadi singgasana Pangeran Tawangulun. Menurut sejarahnya, Kerajaan Macan Putih ini mulai berdiri ketika Gunung Raung meletus pada 1638 silam. Pusat dari kerajaan ini berada di puncak Gunung Raung. Sementara sang raja, Pangeran Tawangulun, adalah salah seorang anak raja Majapahit yang hilang ketika bertapa. Konon, Kerajaan Macan Putih ini masih ada sampai sekarang. Warga lokal pun percaya bahwa kerajaan ini beberapa kali sempat menggelar upacara pernikahan. Sebab ketika upacara itu dimulai, hewan warga banyak mati secara misterius. Warga lokal percaya kalau hewan-hewan tersebut mati dengan sebab tertentu. Konon, hewan milik warga sekitar itu mati karena menjadi upeti untuk para penguasa Kerajaan Macan Putih yang masuk ke alam gaib. Dalam beberapa cerita masyarakat, disebutkan bahwa Pangeran Tawangulun ini adalah salah seorang suami Nyi Roro Kidul. Warga lokal pun percaya setiap malam Jumat, Kerajaan Macan Putih ini bisa dilihat oleh mata manusia di puncak Gunung Raung, supaya Nyi Roro Kidul bisa mengunjungi suaminya. Tidak heran jika gunung tersebut dinamai Raung. Beberapa warga lokal menyebut kalau nama ini berasal dari Macan Putih yang menjadi legenda. Sementara warga yang lain menyebut karena angin yang selalu meraung-raung di Pondok Angin. Dengan misteri dan kisah seram Gunung Raung di atas, apakah masih berani mendaki gunung ini? Mungkin kalian ingin membuktikan apakah benar Nyi Roro Kidul mengunjungi suaminya dengan mendaki gunung ini di malam Jumat. Mungkin kalian ingin membeli oleh-oleh di pasar setan untuk mengunjungi Kerajaan Macan Putih. Apapun alasannya, pokoknya kalau naik gunung ini stay safe dan bawa sampahnya turun. Terima kasih semua sudah menemani kita hari ini dalam cerita horor kali ini. Semoga kisah-kisah yang telah kita bagi bersama dapat menghibur, menginspirasi, dan mengajarkan hal-hal positif kepada kalian yang di luar sana. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan kami di YouTube Cerita Horor. Kami selalu senang bisa menghibur kalian. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.